Halo semuanya, apa kabar? Para petani pora milenial di seluruh wilayah Nusantara. Semoga kalian selalu bahagia dan bersemangat sepanjang hari, agar harapan baru selalu datang menghampiri Anda di setiap waktu. Saya Dahlan Suhanda kembali menyapa kalian dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda bisa mengakses siaran ini. Dan bagi Anda yang baru terbangun dari tidurnya karena mungkin semalam terpaksa harus begadang karena sibuk membalas chat dari gebetan, saya ucapkan selamat terbangun dari mimpi dan kembali di kehidupan nyata. Dan perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan belum ditemukan obat yang spesifik yang dapat mengatasinya. Karena itu, tetap jaga jarak, terutama jaga jarak dengan mantan. Jaga kebersihan, termasuk bersihkan sisa rasa yang masih tertinggal. Jaga kesehatan serta tetap jaga perasaan mantan. Oke, para petani pora milenial dimanapun Anda berada, kembali bersama saya dalam liputan eksperimen tanaman porang untuk mengenal lebih detail, lebih dalam tentang karakteristik tanaman porang. Ini dua batang kecil ini, mungil ini, sebelumnya ini berasal dari umbi porang yang dalam liputan sebelumnya ada umbi sebesar seukuran 2 on, saya belah 8, yang kemarin saya katakan gagal karena busuk menjadi kompos. Ternyata kepingannya masih tersisa sebesar kelingking jari-jari tangan. Ternyata setelah kesiram hujan, diguyur hujan, ternyata dia masih tumbuh. Sisa-sisa kepingannya itu sebesar kelingking jari-jari tangan. Inilah hasilnya dari umbi yang sisa-sisa dari pembusukan, ternyata masih tumbuh. Ini subur, tetap dia tumbuh rupanya. Sedangkan yang ini kelihatannya mau dorman. Aktivitas pertumbuhan vegetatifnya tidak memunculkan tunas baru lagi. Sedangkan tunas ini sudah tunas yang ketiga, tunas batang yang ketiga, sudah memasuki masa generatif. Jadi daunnya sudah mulai mengkerup, batangnya beransur-ansur mulai menyusut. Sedangkan pertumbuhan, siklus pertumbuhan berikutnya tidak ada lagi. Aktivitas pertumbuhan vegetatif untuk menghasilkan tunas baru lagi tidak ada. Jadi berhenti, kayaknya mau dorman di siklus pertumbuhan batang ketiga. Ini. Yang ini juga sudah siklus pertumbuhan batang ketiga. Sudah
mau memasuki pertumbuhan batang fase generatif dan tidak juga memunculkan lagi tunas baru. Jadi pertumbuhan vegetatifnya kelihatannya mulai terhenti, belum tumbuh pertumbuhan vegetatif. Ini tunas yang ketiga. Ini sudah masuk ke pertumbuhan generatif pada siklus pertumbuhan batang ketiga. Sedangkan ini sudah dorman di pertumbuhan batang kedua. Jadi di siklus batang kedua dia sudah dorman, tidak ada pertumbuhan vegetatif maupun generatif lagi, sudah berhenti sama sekali. Ini kemarin itu nanamnya ke lewat dalam, pertumbuhan vegetatifnya kelihatannya tidak muncul, sehingga penasaran, saya gali, ternyata akarnya putus sehingga pertumbuhan generatif dan vegetatifnya terhenti, yang pada akhirnya dia dorman. Mari kita gali, coba timbang. Ini saya tanam di media pasir karena di sini memang tidak ada tanah. Jadi semuanya ini diurut, ditimbun dengan menggunakan pasir wilayah daerah sini karena ini daerah rawa. Mari kita coba timbang hasilnya berapa di pertumbuhan siklus batang kedua. Coba cuci dulu. Nah, ini kita coba timbang. Timbangannya di posisi 0. Coba kita timbang, ini 1 kilogram. Mulai disemai bulan Juni kemarin, sekarang ini bulan Desember. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sudah masuk bulan ke-7. Tapi ini dormannya sebulan yang lalu. Jadi di siklus batang kedua dia sudah dorman. Yang sebelahnya itu masih ada pertumbuhan di siklus batang ketiga. Ini dorman di siklus pertumbuhan batang kedua. Hasilnya 1 kilogram. Ditanam di media pasir, tapi pemberian nutrisi 2 kali seminggu. Nutrisi lengkap. Jadi formulasi jadi yang lengkap diberikan setiap 2 kali seminggu. Inilah hasilnya. 1 kilogram dengan bibit sebesar buah duku. Sedangkan ini kemarin juga bibit sebesar buah duku, menghasilkan tunas di 6 batang, dan saya bagi 3. Dan satu ini ada yang dorman karena ketimpa kejatuhan dengan buah belimbing. Akhirnya batangnya patah, sedangkan belum mengeluarkan tunas baru. Ini ada kataknya sebesar ini. Coba kita gali dan timbang juga berhasilnya berapa. Dia ini dorman di pertumbuhan batang yang keempat. Ini coba kelihatannya dorman ini. Coba cuci dulu. Ini dari katak yang sebesar buah duku juga, tapi dibagi menjadi 3 bagian karena pertumbuhannya 3 bagian. Ini hasilnya berapa ini? Hasilnya 2 ons. Itu 2 ons dari katak seukuran buah duku juga, tapi dibelah menjadi 3 bagian. Oke.
Kembali ke yang ini sebesar buah sawo kemarin dari umbi mini. Ini pertumbuhan batang siklus yang kedua. Ini lingkar batang 14 cm kelilingnya di pangkal batangnya. Sedangkan tinggi batangnya ini 130 cm. Ini siklus batang pertamanya ini sudah menghasilkan katak sebesar ini 4 biji. Ini juga sama, lingkar batangnya ini di pangkal batang 11,5 cm, tingginya 125 cm. Ini pemberian nutrisinya. Kalau ini kami bedakan pada siklus pertumbuhan batang kedua ini, kami bedakan aplikasinya. Yang ini hanya sekali seminggu kami beri nutrisi. Di siklus batang keduanya aplikasinya berbeda. Ini menghasilkan lingkar batang 11,5. Sedangkan ini yang kami kasih pemberian nutrisi 2 kali seminggu pada pertumbuhan siklus batang kedua, pertumbuhan vegetatifnya. Lingkar batangnya 14 cm, lebih besar. Jadi pertumbuhan tanaman yang membedakan itu semakin banyak nutrisi yang diberikan, semakin sering diberikan nutrisi yang teratur dan lengkap, semakin besar batang yang dihasilkan. Dan semakin besar batang yang dihasilkan, semakin besar juga umbi nanti yang dihasilkan. Karena batang inilah pada pertumbuhan vegetatifnya menghasilkan batang yang besar. Batang inilah nanti yang dijadikan, dikonversi menjadi umbi. Jadi nutrisi yang tersimpan dalam batang ini nanti yang diserap dan dikonversi menjadi umbi. Beginilah siklus pertumbuhan tanaman porang. Jadi semakin besar bibit yang ditanam, semakin besar batang yang dihasilkan. Jadi bibit yang ditanam itulah adalah cadangan makanan yang diserap menjadi pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan batang. Jadi semakin besar bibit yang ditanam, semakin besar pula batang yang keluar. Dan selanjutnya semakin besar batang yang dalam pertumbuhan vegetatifnya, maka semakin besar juga umbi yang dihasilkan. Karena batang itulah yang dikonversi nantinya menjadi umbi. Jadi batang inilah ada tempat menyimpan cadangan nutrisi untuk dikonversi menjadi umbi nantinya. Oh ya, perlu saya juga sampaikan bahwa dalam tanaman porang ini ada namanya istilahnya dorman. Dorman itu yaitu di mana aktivitas pertumbuhan, baik pertumbuhan vegetatif maupun pertumbuhan generatifnya berhenti sama sekali atau tidur. Dorman artinya mati suri, artinya tidur sementara, dan nanti kalau kondisi memungkinkan sesuai dengan syarat tumbuhnya, dia akan melanjutkan pertumbuhannya kembali. Jadi pertumbuhan vegetatif itu mulai dari keluarnya tunas dari umbi sampai dengan batangnya tua seperti ini. Daunnya sudah mulai tua, kataknya sudah mulai membesar, itulah sudah masuk ke pertumbuhan generatif. Sampai dengan batangnya ini kering. Seluruh nutrisi di batang diserap kembali menjadi umbi, maka pertumbuhan generatifnya itu berakhir.
Begitulah karakteristik tanaman porang, cara pertumbuhan porang itu. Oke, demikian kami laporkan situasi terkini eksperimen tanaman porang. Saat ini sudah memasuki bulan Desember. Kalau ini umbi yang 2 batang ini sebagai eksperimen itu mulai bertumbuh 4 bulan yang lalu. Umurnya sudah 4 bulan dari mulai tumbuhnya. Sedangkan disemai mulai bulan Juni kemarin. Sudah 6 bulan disemainya, tapi lebih 2 bulan baru tumbuh. Ini umbi kelihatannya agak lambat tumbuhnya dibandingkan dengan katak. Tapi umbi ini kelihatannya katak yang 3 batang kemarin itu terlampaui pertumbuhannya dari umbi yang ini. Oke, sekian dulu laporan kami eksperimen kecil-kecilan ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua para petani milenial di seluruh wilayah Nusantara. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada liputan berikutnya.